Halo guys, jadi di sini saya mau ngajak kalian untuk setting jaringan wireless. Yang ini saya menggunakan tenda AC 1200. Nah, tujuannya di sini adalah sebenarnya di rumah saya ini sudah ada wirelessnya, cuman sampai di ruangan ini wirelessnya jelek gitu ya. Jadi jaringannya tuh sampai di sini tuh kurang. Nah, kalau di sini aja kurang, apalagi kalau saya main di kamar itu sangat-sangat kurang. Nah, di sini saya coba membuat tutorialnya bagaimana cara kita memperluas jaringan yang sudah ada ya. Jadi jaringannya di rumah saya ini sebenarnya ada. Saya sudah terpasang itu dua. Yang pertama Orbit itu saya taruh di ruang tamu. Ya mungkin jaraknya di sini sekitar mungkin nggak sampai 30 meter lah, 20 sampai 30 meter. Nah, kemudian di tengah-tengah itu saya kasih juga tenda AC 1200 juga untuk repeaternya. Nah, cuman sampai di sini yang jaraknya nggak sampai 20 meter ya, sekitar 10 sampai 20 meter itu hasilnya kurang gitu ya. Jadi kalau dibilang barnya itu sangat-sangat kurang ya. Kalau misalkan saya mau tampilkan di layar ya, ini dia. Nah, ini dia. Dia ada sekitar 3 tiang saja. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada 3 tiang. Namun ini di ruangan ini, kalau ketika saya ke dapur atau ke kamar saya nanti akan putus-putus. Nah, di sini makanya saya mau pasang lagi di ruangan ini satu lagi tenda AC 1200 untuk keperluan perpanjangan wifi-nya. Nah, di sini laptop yang saya gunakan itu adalah MSI Modern 14. Di sini tidak dilengkapi dengan LAN, jadi saya menggunakan bantuan USB LAN. Nah, begini teman-teman, sebenarnya ini sudah pernah saya pasang wireless repeater. Saya menggunakan TP-Link. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Jadi awalnya sudah saya pasang wireless repeater menggunakan ini. Cuman menurut saya hasilnya kurang bagus karena sering putus-putus atau sering tidak mendapatkan IP dari pusat ya. Jadi dari pusat di sini nangkap dan gadget saya ambil wireless dari sini jarang-jarang nangkap. Nah, di sini saya mau eksperimen menggunakan tenda ya, karena yang di depan itu saya menggunakan Orbit, yang di tengah itu saya menggunakan AC 1200 tenda ini, dan yang ketiga saya menggunakan ini dan hasilnya IP-nya sering loss atau IP-nya sering tidak dapat. Oke, makanya saya mau coba semuanya kita pakai tenda saja, kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, langsung saja ya, mari kita bongkar ya. Jadi ini adalah tenda masih baru sekali, belum pernah saya setting. Oke ya, saya mau ngerakit dulu. Baik, ini teman-teman pasang di port ya, di port 1, 2 atau yang ketiga ini. Yang penting jangan di port 1 ya. Sekali lagi di port 1, 2 atau di yang ketiga. Yang ketiga ini IPTV, yang jelas bukan di 1. Saya pasang di nomor 2. Kemudian di sini USB wirelessnya kita pasang dan kita masukkan ke laptop. Dan yang terakhir ini adalah powernya. Oke, sudah menyala. Mari kita ke laptop. Pertama-tama kita cek dulu dapat IP enggak. Ini dia. Oke, ini ya, ini sudah dapat IP, kita yes-kan aja. Kemudian dia nanti akan masuk kemana ya, coba lihat. Kita lihat kita dapat IP berapa sih sebenarnya. Di bagian Ethernet sini, terus kemudian ceng adapter option, dan kita lihat di sini. Ini dia. Kita klik 2 kali, terus kemudian details. Oke, kita dapat 0200 ya teman-teman. Kita dapat 0200, maka di DNS servernya adalah 01, jadi kita masuk ke 01. Oke, kita masuk aja 192.168.0.1, enter, continue. Dan ini adalah tampilannya ya teman-teman. Pertama kita pilih dynamic IP address dulu ya, kita okekan aja langsung ya, karena kita tidak pakai ini, nanti kita pakai wireless repeater. Kalau wireless repeater berarti kita ikut dari pusatnya aja langsung. Nah nih, oke, kita mulai dari sini dulu ya, internet setting, langsung aja masuk internet setting, kemudian pilih universal repeater.
Nah, di sini sudah mulai ada ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini dia BE2550. Ini adalah tenda yang di ruang tengah saya. Terus kemudian T-cell home ini adalah orbit. Ini yang ada di ruang tamu. Terus kemudian tenda ini yang ada di ruang tengah, dan ini adalah ruang belakang atau kamar belakang yang mau saya perkuat lagi. Baik, kita pilih ya. Di sini ada strength ada 80. Jadi kita pilih, klik, dan pastikan teman-teman itu sudah tahu passwordnya ya. Namanya kita mau ngambil jaringan ya harus tahu passwordnya. Kita masukkan passwordnya. Kita password yang gampang-gampang aja ya teman-teman. Connect. Nah, otomatis dia akan reboot. Nah, setelah reboot ini seperti apa, nanti kita lihat sama-sama. Kira-kira bisa langsung dipakai atau ada settingan-settingan yang lainnya. Continue, dan coba kita reload. Kita belum ya, belum. Nah, kalau sudah, kalian teman-teman bisa lihat di sini jaringannya sudah seperti ini ya. Ini artinya connection internet akses, dan saya menggunakan kabel. Nah, kalau kita pakai laptop ini sebenarnya acuannya adalah laptop kita. Kalau laptop kita bisa langsung internetan, itu artinya sudah sukses gitu kan. Kan laptop kita ini menggunakan kabel ya. Jadi tenda ini ya, tenda ini dia ambil jaringannya, terus kemudian dimasukkan ke dalam kabel dan lanjut ke laptop ya. Oke, kita bisa lihat di sini tampilannya sudah sukses ya. Sudah sukses artinya sudah bisa dipakai dengan IP-nya 91 sekian ya, 9 sekian. Jadi kalau kita wireless repeater tuh kita nggak perlu ngurusi IP-nya berapa ya terserah. Yang penting kita tahu nama SSID-nya, yaitu ya tadi tenda BE550 atau berapa tadi, dan juga passwordnya. Itu aja yang teman-teman perlukan. Nggak perlu pikir channelnya berapa, terus kemudian frekuensinya berapa. Yang penting tahu SSID-nya dan passwordnya, selesai. IP-nya juga berapa, nggak apa-apa, terserah aja, karena kita memang ambil dan tujuannya memang kita kan minta. Jadi kita IP yang diberikan itu segmen berapa, terserah. Yang penting kita dapat internetnya. Oke teman-teman, di sini bisa lihat sudah bisa akses internet. Kita bisa buktikan, kita ping aja ke google.com, dan ini hasilnya bisa. Kalau kita mau browsingan juga pasti bisa ya. Mau ping ke YouTube itu juga hasilnya bisa. Sorry, salah ketik. Nah, itu hasilnya juga bisa. Nah, cukup simpel ya teman-teman, dan ini mau saya coba ya. Kalau tadi menggunakan TP-Link itu saya sering mengalami loss IP. Jadi saya tidak dapat IP-nya, padahal di tenda yang di tengah itu lancar gitu ya. Nah, solusinya saya harus lepas kemudian pasang lagi, ibaratnya kayak restart seperti itu. Nah, bagaimana kalau dari tengah itu tenda dan dari akhir ini juga tenda, seperti apa? Kalau misalkan bagus, nanti akan saya kasih tahu hasilnya juga, dan ini akan saya nyoba beberapa hari. Kalau memang bagus berarti ini recommended buat teman-teman semuanya. Baik, seperti itu aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan wireless repeater ya, jadi di sini kan sudah ada ya. Oke, ternyata ada lagi yang namanya wireless repeater ya. Wireless repeater itu memang kita tangkap jaringannya. Nah, tapi di tenda kita ini juga mengeluarkan sinyal. Nah, sinyalnya ini bisa dimasukin sama orang ya kalau kita tidak menggantinya ya. Dalam artian seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, ilustrasinya seperti ini. Tenda BE2550 itu adalah tenda saya yang di tengah. Nah, kemudian tenda BE590 itu adalah tenda yang sedang saya setting ini. Nah, ini user ini bisa masuk ke tenda yang atas ataupun tenda yang bawah ini. Tenda yang atas menggunakan password, tenda yang bawah tidak menggunakan password. Nah, ini bahaya ya. Jadi bisa dipakai sembarangan. Makanya sekarang kita setting dulu. Caranya masuk ke wireless setting, terus kemudian karena saya tidak menggunakan frekuensi 5 GHz, saya disable aja. Silakan ya teman-teman, kalau misalkan mau dipakai pasang yang 5 GHz. Kemudian di sini tenda ini supaya ada bedanya ya teman-teman, saya mau kasih tulis saja tenda 3 ya, atau tenda back. Tenda 3 seperti ini ya, itu artinya yang nomor 3 gitu ya. 1 yang paling depan, 2 yang di tengah, dan 3 yang sekarang ini. Ada 3. Terus kemudian mau saya kasih password, boleh. Passwordnya kita masukkan. Nah, passwordnya saya samakan aja ya, biar saya gak kebanyakan password. Nah, ini. Terus kemudian saya oke kan. Dan oke lagi.
Oke, selanjutnya akan ada, nah ini dia, akan ada tenda 3 dan dia secure. Oke, sekarang kita nyoba ya. Saya mau nyoba sekarang. Nah, saya mau nyobanya menggunakan HP boleh. Oke, ini saya ambil HP saya, terus kemudian saya mau konekkan dengan WiFi yang tenda 3 tadi. Ya, ada tenda 3. Teman-teman bisa lihat, saya masukkan passwordnya tuh. Terus kemudian saya join. Oke, dia sudah mendapatkan IP. Teman-teman bisa lihat di sini status. Nah, device ini ya, klik coba user management, nah ini dia, ada IPin adalah HP saya. Kemudian saya masuk ke speed test, coba ya, ini coba aja masuk speed test, kira-kira dapat speed berapa ya. Kita dapat 3, sekitar dapat 3 mega. Oh, naik dia, naik. Oke ya, sekitar dapat 3 mega ya, namanya juga menggunakan orbit ya, kadang naik kadang turun tergantung cuaca ya. Baik, seperti itu aja ya teman-teman yang perlu disetting. Ingat sekali lagi, teman-teman tidak perlu mengetahui berapa IP-nya, yang ini ya, wireless yang ditembak berapa IP-nya, terus kemudian channelnya berapa, frekuensinya berapa. Cukup tahu SSID-nya dan juga passwordnya, itu aja. Terus kemudian teman-teman lanjut dengan men-setting wirelessnya, supaya wirelessnya itu berbeda, atau mau disamakan juga silahkan, yang penting dikasih password supaya tidak bocor ke user-user yang lain. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga berhasil, semoga bermanfaat. Like video ini jika teman-teman suka, dislike aja jika teman-teman tidak suka. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, bye.